Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Eko dari channelnya Dosen Dodol. Ya, kali ini kita akan ngomongin ya seputar masalah dodol atau jualan, terutama di marketplace. Nah, kali ini aku akan bawa isu ya, sebenarnya bukan isu yang lama, juga bukan yang baru-baru banget gitu ya. Ini tentang kebijakan JNE. Mungkin, nah ini pengaruhnya ke teman-teman dropshipper kalau kalau kalian yang stok barang gitu ya, atau produksi barang yang barangnya ada di tempat dan biasa dikirim dengan di lokasi dari teman-teman yang sesuai dengan di set di toko marketplace kalian, itu nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah buat para dropshipper, terutama yang si dropshipper ini ngeset lokasi tokonya itu berbeda dengan lokasi toko supplier. Kenapa sih bisa disebut kendala? Karena ada kebijakan dari JNE ya untuk paket-paket yang asal lokasi pengirimannya itu berbeda dengan kota agen, itu tidak bisa diproses lagi di agen. Aku kasih contoh, misalkan teman dropshipper ini ngeset lokasi tokonya di marketplace itu di Bekasi, tetapi suppliernya atau ngirim barangnya itu dari misalkan dari Surabaya atau kan dari Bandung. Nah, itu udah tidak bisa diproses lagi guys oleh si agen JNE-nya. Nah, itu ya dari kebijakan JNE ini terkait dengan kendala lokasi. Jadi solusinya gimana ya? Nanti aku akan kasih tahu solusinya juga. Eh, nah, yang khusus aku mau bahas di sini yang untuk si JNE ini adalah di toko marketplace kita yang ada di Tokopedia dan Shopee. Aku akan ulas dulu tentang yang di Tokopedia. Nah, untuk teman-teman yang misalnya set lokasinya itu berbeda dengan supplier ya. Ini ada dua orderan yang masuk ketika menggunakan ekspedisi JNE, yaitu ada yang JNE yang si pelanggan ini sudah membayar ya atau non COD, ada juga yang COD. Nah, untuk solusi paket atau transaksi JNE yang menggunakan JNE dan itu bukan COD, teman-teman bisa ganti resinya ke resi manual gitu. Cuma ada tapinya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengganti resi JNE yang dari transaksi udah masuk gitu ya, itu otomatis akan apa ya, syarat ketentuan dari si gratis ongkir, kalau misalkan si pelanggan pakai gratis ongkir itu akan jadi batal teman-teman, dan teman-teman akan dikenakan biaya ongkir dari penggantian JNE. Misalkan si pelanggan ini, pembeli ini menggunakan gratis ongkir, yang ditanggung ongkirnya adalah Rp9.000. Nah, teman-teman misalkan input manual nih teman-teman ya, manual contoh misalkan karena dia lokasinya di Bekasi, otomatis ongkirnya Rp9.000. Nah, padahal barang itu dikirim dari Jogja gitu, alamat pembeli misalkan di Bekasi juga. Nah, dari Jogja ke Bekasi itu ongkirnya adalah 18.000. Jadi teman-teman akan mengganti ongkir sebesar Rp18.000 gitu ya, karena gratis ongkirnya tuh batal. Kenapa sih jadi batal? Karena dulu kalau misalkan kita menggunakan JNE untuk ganti resinya itu ada pilihan untuk input resinya langsung, tapi sekarang input resi itu udah dihilangkan. Sekarang yang ada cuma ubah kurir. Artinya apa? Ketika kita mengubah kurir, walaupun nanti kita set juga ke JNE, nah itu jadi syarat ketentuan si gratis ongkirnya itu batal dan teman-teman akan menanggung ongkirnya. Nah, daripada teman-teman menanggung ongkir segitu besar ya, alternatif lainnya ketika ingin ongkirnya itu lebih murah, teman-teman nggak nanggung ongkirnya nggak terlalu besar, bisa dialihkan ke kurir yang lebih murah, misal Wahana ya. Kalau Wahana itu misalnya dari Yogyakarta ke Bekasi itu hanya Rp7.000 teman-teman, ketimbang teman-teman ganti 18.000 gitu. Oke ya, itu paket yang misalkan non COD yang ada di Tokopedia. Kemudian bagaimana dengan transaksi COD gitu yang menggunakan resi JNE. Nah, untuk ini teman-teman nggak bisa lakukan kecuali langsung chat pelanggannya bahwa tidak bisa. Jadi minta ubah kalau mau COD ke ini ya, ke kurir ekspedisi si cepat, karena yang disupport sama Tokopedia kan cuma si cepat sama JNE ya, si cepat, JNE dan antar aja. Kalau aku sih prefer gini, lebih baik gunakan si cepat, karena kalau ekspedisi cepat itu bisa diproses dari kota mana aja walaupun asal pengirimannya itu berbeda yang kita set di toko. Nah, seperti itu.
Itu untuk yang di Tokopedia ya teman-teman. Jadi kalau untuk transaksi yang non COD menggunakan JNE di Tokopedia itu kita bisa ganti resinya, baik itu resinya itu nanti kita ganti dengan ekspedisi JNE juga ataupun dengan ekspedisi lain. Nah, teman-teman bisa pertimbangkan kira-kira mana yang lebih menguntungkan teman-teman. Nah, untuk yang kedua yang yang COD ini benar-benar tidak bisa kita ganti resinya, teman-teman. Solusinya cuma bisa dibatalkan atau chat customer untuk minta order ulang ya dengan menggunakan kurir lain gitu. Kemudian aku mau bahas lagi Shopee di mana ya, Shopee yang transaksi masuk menggunakan JNE. Nah, ini ada solusinya, masih cukup fleksibel ya kalau untuk di Shopee tanpa kita harus ganti resi, karena ganti resi di Shopee pun sudah nggak bisa lagi teman-teman. Jadi benar harus kita kirim menggunakan kode booking yang dihasilkan oleh Shopee kecuali produk digital. Nah, untuk di Shopee sendiri triknya adalah gini ya, ketika ada orderan masuk nih menggunakan JNE, ketika teman-teman memproses pesanan, nah itu kan ada pilihan drop off atau pick up. Nah, misalkan nih ya, lokasi teman-teman udah di set di Bekasi, tapi sebetulnya suppliernya itu ada di Yogyakarta. Nah, teman-teman ketika atur pengiriman, itu pilihnya teman-teman yang pick up. Pick up, kemudian nanti teman-teman pilih alamatnya, alamat kirimnya itu dirubah, itu menjadi alamat yang di Jogja. Itu akan otomatis nanti ketika proses labelnya keluar, resinya keluar, itu bisa dikirim ke kota supplier dari teman-teman. Nah, kalau misalkan kita lupa gimana ya sudah, kalau lupa itu nggak bisa ya teman-teman, nggak bisa dikirim dari supplier yang lokasinya berbeda dengan toko kita. Nah, itu dia solusinya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di dropshipper tinggal tentukan aja ya, kira-kira lebih enak mana nih solusinya. Atau memang misalkan udah mentok sana sini, teman-teman ya perlu pertimbangan juga untuk mengeset lokasi tokonya itu sesuai dengan alamat supplier. Oke ya, dadah, assalamualaikum.